Nah, yang nggak kalah menariknya belakangan juga adalah apa yang terjadi di rumah tangganya Raffi dan juga Gigi. Katanya Raffi itu lagi didiemin, Ren. Gigi nggak curhat sama lo. Iya, anniversary-nya kan. Itu gimana sih ceritanya? Lucu deh. Kita lihat dulu videonya. Spill. Jadi Raffi itu lupa. Seharusnya kemarin gitu. Anniversary nih, tanggal anniversary. Wedding anniversary-nya 11 tahun loh. 11 tahun. 11 tahun. Iya, aku juga mau dong, Mas. Yang sama, makasih. Mas bener gak? Ini juga sama Mau nih yang sama kategorinya. dong, kayak dia. Pengennya didengarkan, gak cuma pengen dimengerti. Yeay, masuk. Itu maksudnya Gigi ya. Iya. Kan katanya perempuan begitu, gak cuma pengen dimengerti, tapi Iya. pengen didengarkan. Didengarkan. Bener gak? Kita itu pengennya konsisten. Ini lebih dalam lagi. Konsisten Yang berpengalaman. Konsisten dalam rasa aman. Itu. Oke. Nah, kalau untuk lupa dalam satu hari gitu nggak apa-apa lah ya. Itu nggak tahu. Mungkin lupa tanggal anniversary buat Itu perempuan tandanya matters. bisa kayak Matters ya. hubungan kita udah nggak stabil nih sampai lu lupa gitu. Lo kayak apa ya? Kan lo tahu the month is coming up. Oke, sekarang bulan Oktober. Lo tahu Oktober coming up. Lo tahu tanggal berapa sih? Tanggal 11 gitu misalnya. Ya, let's say tanggal 8, 10-10 gitu. iya, 10-10. Tanggal 10-10. Itu tanggal kita berdua gitu. Masa lo lupa? Masa lo lupa? Iya. Itu matters banget kan buat perempuan. Iya. Kalau buat cowok, Kalau buat cowok itu tanggal hari anniversary a bit like, aduh sering banget lagi aku lupa like for real karena emang beneran mungkin banyak yang kejadian karena kita banyak kesibukan juga kan, kesibukan yang lain. And so we forget that day, or we don't mean to forget it, tapi kayak keingetnya, oh besok gue kerja, gue ini. There's so much consistency in the day, sehingga kita lupa konsistensi dalam per tahun. Karena kita menjalankan per hari. Gila. gue good setuju point. nih. Good point. Oke bro. Good point. Iya, good point, good kita point. menjalankan per hari, bukan Kalau per gue tahun. bro banget. Iya. Jadi Noval bilang laki-laki itu punya beban mempertahankan konsistensi untuk menciptakan stabilitas buat perempuan on a daily basis gitu. Jadi dia Exactly. konsentrasinya sehari aja. Kalau buat ngapalin peristiwa yang datangnya Jangan setahun sekali, sekali. gitu, ya maafin deh kalau lupa gitu. Exactly. Ya kan? Cuman point, emang ini satu hal lagi yang aku pelajarin selama kayak setahun 2 tahun ini, kalau cara berjalan otak laki dan perempuan itu memang berbeda. It Iya. is. Jadi mungkin dari situ agak clashing tuh. True. Yang cowok emang udah biasa otaknya ya udah kelupaan, ya udah maafin deh. Yang cewek pasti akan ngerasa kayak ih kok lo malah lupa sih. Emang Jadi nggak penting ya tanggal itu buat iya, lo? Gitu. emang ya udah ada perbedaan dalam cara kita memikir dan cara kita feel itu beda. Jadi ya udah saling mengerti aja, ya udah si cowok ngerasa kayak oh ya udah deh pasangan gue rasanya kayak gini, ya udah iya maaf deh sayang apa gitu lah. Tapi yang dari cewek pun ya udah deh maafin gitu. Iya. Benar. Menyadari bahwa you guys are just built differently. Iya. Iya kan? Lah orang tanggal memperpanjang STNK aja lu nggak inget, apalagi tanggal anniversary gitu kan buat lo. Segampang itu gitu. Iya. Kalau mau dia maafin gampang harus jadi Raffi Ahmad. Dalam arti tergantung. Iya. Kalau gue jadi Gigi, oke gue maafin. Lu lupa kan tiap tahun, tapi kadonya apa? Lah itu makanya harus jadi Raffi Ahmad. Baru Kali ini enak. apa kadonya kali ini? Beuh, Apa kadonya? Apa? mobil baru Itu buat Oh, Irfan ya? Hakim. Kalau buat istrinya, buat istrinya. apa? Kita lihat. Nah ini sebenarnya kehebohan ini nih karena AA Irfan cerita sama gue ya, dan dia sempat yang sebelumnya bilang, "Garen, masa ya gue ulang tahun gue dikasih mobil loh, mobil listrik baru." Iya. Dia bilang, harga, iya Pakai harga. chargernya nggak? Iya lengkap lah Mas Jar. Harga udah se-M begitu ya Udah mobil wajib ya. Itu sih luar Gila. biasa kalau AA Irfan dapat kayak begitu, gimana hadiah pernikahan. Sekarang gue mau nanya Harusnya. seharusnya ya. Makanya, Sebenarnya, tapi Gigi juga dikasih kado sama Raffi. Cuman sampai hari ini
Katanya Belum kadonya terkuak. belum dibuka. Kita belum tahu apa ya. Belum tahu apa, mungkin masih ada emosi keselnya gitu ya. Mungkin nggak kelihatan kadonya. Kita positif aja Gigi. Kalau mobil kan kadonya gede banget, nggak, you could not miss it saking gedenya. Kalau tapi ingat, kado yang kecil-kecil itu biasanya jauh lebih mahal. Iya. Ya nggak sih? Bisa Ya nggak jadi. sih? Kunci Ya. pesawat gitu ya. Iya. Jet. Iya. Surat pulau gitu Iya, dilipet surat jadi pulau, kecil. sertifikat gitu. Iya. Pulau India. Iya, gitu. Cuman ya, aku cuma pengen tahu aja gitu kan. Jadi akhirnya orang bergulir juga. Emang laki-laki tuh ternyata lebih peduli kepada temen ya, kadang-kadang daripada kepada istri. Buktinya, Raffi kasih kado ulang tahun temennya semewah itu. Kan Raffi juga dikenal sebagai orang yang sangat ngurus, sangat peduli. Tapi kok banyak yang bilang kok istrinya sampai ngebatin gitu ya, tanggal anniversary sampai lupa gitu. Kalau menurut kamu, is it true bahwa cowok itu lebih care terhadap teman daripada mereka yang udah jadi istri? Enggak. Gantung. Enggak. Kalau aku enggak. Kalau tadi ngomongin kayak in general aja sih, bukan soal Kak Raffi dan Kak Giginya, cuma Iya, in paham. general. Kalau ada beberapa laki-laki yang mereka memang lebih Prioritaskan mementingkan keluarga. validasi dari teman-teman laki-lakinya daripada dari pasangannya sendiri. Ah, itu salah Itu satu banyak, juga. banyak yang seperti itu. Dan mungkin juga karena kalau dari pasangannya dia udah rasa gue udah pasti dapet. Aman. Toh lu udah Comfort jadi zone. istri gue gitu. Is- Iya, Sementara jadi dia digampangin. iya digampangin, nggak Iya. diperjuangkan lagi Iya. gitu, ya kan? Kecuali beda statusnya mungkin kalau hubungannya belum jadi pasangan suami istri ya. Kayak siapa DJ Berarti sama pacarnya itu siapa yang kemarin Yang dilamar? melamar di panggung. Erika Karlina. Erika Itu kan Karlina. kemarin kita sempet happy tuh, dilamar akhirnya mau kawin nih gitu. Sekarang ini berita terbarunya Erikanya menghapus foto-fotonya dia sama DJ Bravi yang membuat kita jadi bertanya-tanya ada apa lagi Mbak? Iya nggak sih? Mbaknya mau makan aja nih nanas dalam nasi. Banyak kali gebrakan mbaknya ini. Masih dalam koridor topik pembahasan yang sama yaitu soal perselingkuhan. Katanya Erika itu menghapus foto-fotonya Bravi karena Bravinya ketahuan berselingkuh. Setelah lamaran di panggung, Iya, dia mendapatkan DM itu. iya. Kita spill dulu videonya baru buktinya kita nggak bahas. sih? Tuh, Oh ini buktinya. tebar-tebar jala aja gitu. Tebar-tebar jala. Sekarang gini deh ya, dari kamu laki-laki, Itu bisa dibilang selingkuh apa enggak? selingkuh apa enggak menurut Itu kamu? Iyalah. eh, Enggak. Micro cheating. micro. Micro cheating. Micro cheating. That's micro cheating. Karena apa yang dilakuin sama Bravi di sini, bro, lo pinter juga. Karena gini, Bravi bilang kangen, Heeh. ya kan? Dia bilang kangen sehingga kalau ceweknya bales kangen juga, oke gue dapat apa yang gue mau. Oh, pintu terbuka nih. Pintu terbuka nih. Oke. Tapi ceweknya yang nggak ngasih akses. Hmm. Lo kan udah punya orang nih. Pada akhirnya Bravi-nya sadar. Hmm. Oke, good night. Lu tidur gitu. Makanya nggak dilanjutin sama Bravi. Makanya gue bilang lu pintar. Oke. Tapi still it is count as micro cheating. Micro cheating. Udah Karena dia bilang kangen sama sama orang lain. Oke. selain pasangan. Udah usaha gitu Udah ya. usaha. Udah usaha. Kalau Kim, Kalau aku ngelihatnya, cowok ngelakuin itu buat cewek, pasangan mereka yang mereka ngajak nikah nih, tapi effortnya nol. Loh, berarti kalau dalam cerita kalian ini, perumpamaan ini, berarti DJ Bravi kemarin demi konten kali. Dia cuman kayak cari gampang Konten doang nggak nggak sih? sih? Maybe. ketika dia berselingkuh dan micro cheating itu menihilkan Akan jadi dapat sensasi tapi. Iya, arti apa yang dia lakukan di yang lu Ya, tuduh makanya sebagai gua bilang, konten. halo, ini apa gitu. Maksudnya kalau kayak begitu berarti lo kan Sensasi. itu di luar, di panggung besar loh. Iya. Dan itu jadi viralnya luar biasa. Berhasil. Bahwa dibuat orang-orang tuh memuja keberaniannya Bravi untuk melamar seorang perempuan. Iya, tapi effortnya ceweknya, apa? Effort. ceweknya juga kayak nggak enakan juga nggak sih? Iya, dan ceweknya kan nggak bisa do anything. Kayak Iya. she can't say no if she actually wants to say no. Iya. I do, makanya gue tadi halo. Jadi lo apa gitu maksud gue? Nyari sensasi sih Konten dong lo berarti cari Tuh, sensasi. jawabannya. Menurut Dari gue. so why gue teriak halo. Menurut Pakai ini gue. gue. Menurut gue ya. Halo. sorry.
Yang juga perlu kita bahas di sini adalah gini ya. I'm just too frontal with it. Iya. Kita kan yang kita bahas bukan orangnya ya, tapi Iya, situasi situasinya. dan kasusnya loh ya. Yang kita lihat sebagai gebrakan dari kaum perempuan ketika mereka marah, seperti tadi contohnya Gigi ngambek sama suaminya, diem, judes-judes ketus-ketus. Erika marah sama DJ Bravi, dihapus. Siapa tahu sebetulnya off camera mereka udah ngomong, tapi masih merasa perlu untuk menyalurkan amarahnya, ya kan? Akhirnya mereka memilih untuk mempertahankan message tersebut melalui sosial media mereka. Gue hapus foto lo, gue pasang story, gue pasang quote-quote, gitu kan? Iya. Bisa ya. Iya kan? Nah pertanyaan aku, kalau laki-laki melihat signal-signal dari perempuan yang mereka berikan dari sosial media, setelah mereka In your opinion gimana? Ngaruh nggak sih sebenarnya? Nggak lagi, sumpah. Kalau misalnya, well depends though. If she means a lot to me, pasti ngaruh sih. Kayak misalnya dia ngupload quote-quote galau, ya pasti aku kepikiran dong. Kayak, Lo orangnya peka apa enggak? iya, peka. Ada yang nggak peka sama sekali I'm more of a soalnya. peka. Tapi kalau misalnya my girl says nggak peka gimana? Nah cewek gue bilang nggak peka. Tapi menurut gue peka. Gimana? Iya. Jangan-jangan itu juga Gantung ya. bisa jadi itu juga cara cewek ngetes untuk cari tahu gue penting dimana? nggak sih buat cowok ini. Iya. Kalau gue kasih pancingan-pancingan di sosmed dan dia tangkep, oh berarti gue penting buat dia. Bisa jadi kan? Iya. True. Iya kan? Kayak kemarin ada satu selebriti kita juga yang curhat masalah rumah tangganya di sosial media, tapi nggak lama kemudian dihapus. Story-nya dari Clara Shinta. Aku bener-bener lelah dengan cara menyelesaikan masalah yang modelan pisah-pisah rumah dan silent treatment seperti ini. Sebagai seorang wanita, aku memiliki kebutuhan ingin disayangi, dijaga dan dilindungi jika dia tetap pulang terus ke rumahnya. Dan harus aku yang mengalah terus. I'm enough. Aku sama saja seperti menjanda lagi dan lagi. Aku tetap janda meskipun aku sudah berstatus istri. Isi orange. Orange. Istri orange, istri orang. Orange itu orang ya. Mungkin dari kamu dulu Kim ya. Is it true bahwa kadang-kadang perempuan ketika marah nggak pengen didengar, tapi cuman pengen dipeluk? Jadi kasarnya nggak butuh cerita, nggak butuh fixing, nggak butuh solusi, tapi you just need him to be present in your life. Dipeluk kah, ditemenin kah? Butuh didengar iya. Tapi nggak butuh solusi kadang-kadang. Kayak kalau let's say kita mau blabber on soal, ya ini aku ada masalah ini. Kita cuma butuh kamu ada di situ, ngedengerin, bener-bener ngedengerin, bukannya main HP terus bukan gitu, tapi beneran ngedengerin. Dan kalau kita butuh pelukan, dipeluk. Tapi kita nggak, kadang-kadang tuh biasanya kita tidak butuh solusi dari kamu tuh tidak. Nah, kadang Tapi ntar masalah di dulu, situ tuh. Masalahnya? Cowok kadang suka ngerasa kalau cewek cerita apapun itu pasti butuh solusi. Iya, karena cowok itu Mr. otaknya Fix-It. mereka adalah Solution giver. Ya. Tapi gimana lu membedakan di antara keduanya? Mana problem yang butuh solusi, mana yang emang cuma butuh didengerin? Nanya aja nggak sih? Iya. Kalau si perempuannya tuh ngomong kayak sayang what do you think? Itu Sayang, berarti butuh menurut solusi. kamu gimana? Iya. Sayang menurut kamu gimana? Karena sebenarnya nih perempuan is more smarter than us. Perempuan itu jauh lebih pintar dari cowok. Pinter dia. Enggak bener. Serius. Ini fakta. Ini fakta. Perempuan itu jauh lebih pintar daripada cowok. Karena mereka adalah perasa. Dan pada akhirnya semua orang ngerasa nyari apa? Kenyamanan, rasa nyaman. That's it. And they can give it to us. Langsung followernya naik 500.000. Cewek-cewek ya.